Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Angelika dengan nomor NPM C1C023150. Saya di sini merupakan mahasiswi dari Universitas Bengkulu, prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini kita akan bahas materi bab 6 mengenai transaksi antar entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, di bab ini kita bakal belajar gimana kalau induk sama anak itu melakukan jual beli aset tetap seperti tanah, kendaraan, atau bangunan. Kelihatannya sederhana kan? Tapi ternyata dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini bisa menimbulkan laba atau rugi yang belum terrealisasi, dan itu harus disesuaikan lewat jurnal eliminasi. Nah, transaksi penjualan aset tetap dan dampaknya. Ketika entitas induk menjual aset tetap ke anak perusahaan, bisa timbul keuntungan atau kerugian. Nah, tapi ingat ya, selama aset itu masih berada di dalam satu grup, entah itu entitas induk maupun entitas anak, keuntungan itu belum dianggap nyata alias belum terrealisasi. Nah, karena itu induk perusahaan itu harus mencatat penyesuaian di laporan individualnya, dan nanti di laporan konsolidasi keuntungan atau kerugian itu akan dieliminasi supaya nggak double count. Nah, dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, ini bagian penting nih, jurnal eliminasi. Kalau ada transaksi jual beli aset tetap antara induk dan anak, transaksi itu harus dihapus atau dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Kenapa? Karena dari sudut pandang grup, transaksi itu internal, nggak ada pihak luar yang benar-benar membeli aset tersebut. Selain itu juga aset tetap yang dibeli anak itu dari induk harus dicatat sebesar nilai perolehan dari pihak non afiliasi, bukan harga jual internalnya ya. Nah, artinya kalau induk itu beli aset dulunya itu seharga 900 juta. Nah, terus dijual nih ke anak sebesar 1 miliar. Dikonsolidasi, nilainya itu harus balik ke harga perolehannya itu tadi sebesar 900 juta. Keuntungan atau kerugian dari transaksi itu baru dianggap nyata kalau itu memenuhi dua syarat. Yang pertama, asetnya digunakan dalam penyusutannya diakui. Dan yang kedua, asetnya dijual ke pihak luar. Kalau asetnya tidak disusutkan, misalnya tanah, laba atau rugi baru diakui saat dijual ke pihak luar atau non afiliasi. Tapi kalau disusutkan, misalnya kendaraan, gedung, peralatan, itu laba atau ruginya itu diakui bertahap lewat penyusutannya. Nah, kita akan bahas mengenai dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, kita ilustrasikan bahwasannya PT Palapa itu sebagai induk. Jadi kita singkat saja PT P sebagai induk punya 100% saham di PT PT Samudra, itu PT anaknya. Nah, ada 3 peristiwa. Peristiwa 1 atau P1 itu PT Palapa atau PT Induk ini membeli tanah dari pihak luar seharga 900 juta. Nah, jadi peristiwa 2 atau P2 itu dia jual tanah ke PT Samudra itu seharga 1 miliar. Berarti PT Palapa atau PT Induk ini mencatat adanya keuntungan dari dia menjual ke anak itu tadi kan PT Induk ini harga perolehannya itu sebesar 900 juta, tapi dia jual ke anak sebesar 1 miliar. Berarti ada dong keuntungan yang diakui Induk itu sebesar 100 juta. Nah, peristiwa ketiga, PT Samudra itu jual tanah tersebut ke pihak luar atau pihak non afiliasi sebesar 1,2 M. Berarti PT Samudra ini dapat keuntungan sebesar 200 juta. Nah, jadi kalau kita totalkan keuntungan dari induk 100 juta, keuntungan yang diakui anak itu sebesar 200 juta. Jadi total keuntungan satu entitas ini merupakan sebesar 300 juta. Nah, semua peristiwa P1, P2, dan P3 itu tadi terjadi di tahun yang sama misalnya kan. Nah, berarti keuntungannya tuh bisa langsung diakui karena tanahnya kan udah keluar dari grup, nggak dalam satu entitas ekonomi itu tadi. Berarti yang 300 juta itu tadi itu bisa langsung diakui. Lalu
Skenario yang kedua itu P1 dan P2 di tahun 2020, tapi P3 itu baru di 2021. Nah, di tahun 2020 itu keuntungan internalnya itu belum diakui, baru tahun 2021 terrealisasi. Kalau P3 di 2020, tapi P1 dan P2-nya udah terjadi di tahun 2019 misalnya, maka jurnal eliminasi 2020 itu cukup fokus di pengakuan laba yang tertunda dari tahun sebelumnya. Semua peristiwa P1, P2, P3 tadi terjadi di tahun yang sama tadi kan. Nah, keuntungannya itu bisa langsung diakui karena tanahnya udah keluar dari grup. Nah, untuk skenario 1 yang seluruh peristiwa itu terjadi di tahun 2020 di tahun yang sama. Nah, dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan. Nah, kita bisa bikin di sini ada akun PTP sama di sini PTS. Ya enggak ini. Akun PTP. Sebelum konsolidasi di sini ya. Sebelum konsolidasi. Ini aku bakal tulis dulu supaya enggak bikin bingung. Di jurnalnya itu terdapat di jurnal di tabelnya itu paling sebelah kiri itu terdapat akun, lalu ada PTP, PTS, sama sebelum konsolidasi, eliminasi, sama yang terakhir paling kanan itu ada konsolidasi. Nah, di nama akun itu ada akun tanah sama keuntungan penjualan tanah. Nah, di sini di akun ini kan ada tanah di PTP itu nggak ada karena PTP ini tadi kan udah jual ke PTS kan. Nah, di PTS ini juga nggak ada karena skenario 1 itu seluruh peristiwa yang terjadi pada 2020 itu PTS ini udah jual ke pihak non afiliasi. Jadi tanah di PTS ini nggak ada lagi. Jadi eliminasinya nggak ada. Sebelum konsolidasi nggak ada, eliminasi nggak ada, konsolidasi nggak ada. Nah, di sini kenapa di eliminasi nggak ada? Karena transaksi di antara PTP sama PTS itu sudah terrealisasi semua karena tanah yang dijual belikan di antara satu entitas ekonomi ini tadi sudah terjual ke pihak non afiliasi. Nah, di sini keuntungan PTP sudah mencatat adanya keuntungan sebesar 100 juta. PTS tadi itu kan jual ke pihak non afiliasi sebesar 1,2 M. Jadi dia beli di harga 100 juta tapi dia jual ke pihak non afiliasi 1,2 M, berarti PTS mengakui adanya keuntungan sebesar 200 juta. Nah, jadi sebelum konsolidasi di sini sebesar 300 juta. Eliminasi nggak ada karena sudah terrealisasi semua kan. Nah, jadi konsolidasi akhir dari keuntungan skenario 1 tadi ya sebesar 300 juta. Sini bisa dilihat. Lalu untuk peristiwa yang kedua itu P1 dan P2 itu di tahun 2020, tapi P3 baru di 2021. Tahun 2020 keuntungan internal itu belum diakui, baru diakui tahun 2021 atau terrealisasi. Nah, gimana teruskan? Gimana lalu? Nah, ini
kita akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi terlebih dahulu. Keuntungan, ingat ya, bahwasannya P1 dan P2 itu kan di tahun 2020, tapi P3 baru di 2021. Nah, jadi PTS ini baru jual ke pihak non afiliasi di 2021. Berarti di tahun 2020 tanah itu masih ada di dalam satu entitas ekonomi, itu masih di dalam grup yang sama. Jadi mencatat karena tadi tuh mengakui keuntungan. Nah, jadi kita di sini akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi dulu. Jadi akun untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi itu jurnalnya, akunnya itu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Nah, dikarenakan mencatat adanya keuntungan yang belum terrealisasi itu kan tadi itu sebesar 100 juta. Karena PT P atau PT Induk ini mengakui adanya keuntungan sebesar 100 juta. Harga perolehan tanah itu sebesar 900 juta. Lalu dia jual ke anak itu tadi sebesar 1 miliar kan. Jadi dia tuh mengakui adanya keuntungan sebesar 100 juta. Dikarenakan tanah itu sampai 2020 itu masih berada di dalam grup yang sama, belum terjual ke pihak non afiliasi. Jadi dia mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Dengan akun bagian laba atas entitas anak di debit sebesar 100 juta dan di kreditnya itu investasi pada entitas anak sebesar 100 juta. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP itu kan belum terrealisasi. Nah, tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi. Nilai tanah sekarang dicatat PTS itu kan yaitu sebesar 1M kan tadi. Nah, harus dieliminasi sebagian agar nilai tanahnya itu disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non afiliasi yaitu sebesar 900 juta tadi. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat Nah, jurnal eliminasi yang perlu dibuat itu keuntungan penjualan tanah pada tanah. Nah, keuntungan penjualan tanah di debit sebesar 100 juta dan di kreditnya ada akun tanah sebesar 100 juta. Nah, dampak jurnal eliminasi skenario 2 ini terhadap laporan keuangan konsolidasi itu ada tabelnya yang kayak sebelum aku jelasin yang tadi ya. Di sebelah kiri itu ada akun, lalu PTP, di akun itu terdapat tanah sama keuntungan penjualan tanah. Terus ada PTP, PTS, sebelum konsolidasi nih ya. Sebelum konsolidasi, eliminasi sama konsolidasi paling ujung. Nah, tanah itu kan ini belum terjual ke pihak luar gitu kan. Belum terjual ke pihak luar. Jadi di sini di akun tanah PTP nggak ada lagi kan tanahnya karena udah terjual ke PTS atau PT anak sebesar 1M tadi. Nah, di sini ada tanah sebesar 1M hasil penjualan dari PTP ke PTS. Di sini tanahnya itu sebesar 1M di PTS sampai akhir 2020 itu masih di sini tanahnya. Nah, sebelum konsolidasi itu masih 1M kan tadi, 1M. Nah, kita eliminasi sebesar 100 juta karena harga perolehan karena sebenarnya harga perolehan dari pihak non afiliasi itu kan sebesar 900 juta. Jadi kita eliminasi sebesar 100 juta. Nah, jadi dapatlah konsolidasinya sebesar 900 juta. Untuk keuntungan penjualan, tadi PTP itu mencatat adanya keuntungan dari menjual ke PTS sebesar 100 juta. Karena tanah itu belum terjual ke pihak non afiliasi. Nah, jadi harus kita eliminasi, ya kan? Kita eliminasi keuntungan yang diakui oleh PTP itu sebesar 100 juta sehingga konsolidasinya itu tidak ada keuntungan atas penjualan tanah. Nah, lanjut ke skenario 3. P3 yang terjadi pada 2020. P1 dan P2 telah terjadi pada 2019. Pada periode sebelumnya, PTP itu mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta.
keuntungan tersebut belum terrealisasi. Karena pada akhir periode sebelumnya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada 2020. Sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Sehingga kita akan mencatat keuntungan yang telah terrealisasi. Nah, akunnya itu pada investasi pada entitas induk pada bagian laba entitas anak. Investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak. Nah, itu sebesar 100 juta. Yang diakui oleh PTP itu tadi ya, yang udah aku jelasin bahwasannya PTP itu mengakui adanya keuntungan 100 juta atas penjualan tanah kepada entitas anak. Kan belum terrealisasi, sehingga kita akan mencatat keuntungan yang telah terrealisasi. Tadi itu sebelumnya itu belum terrealisasi. Nah, setelah yang skenario 3 ini itu udah terrealisasi. Jadi tadi itu kan kita mencatat adanya bahwasannya keuntungan itu belum terrealisasi. Sekarang kita akan mencatat keuntungan itu telah terrealisasi karena telah terjual ke pihak non-afiliasi. Sehingga PTP atau PT Induk tadi akan mencatat keuntungan yang telah terrealisasi. Investasi pada entitas anak di debit sebesar 100 juta, pada bagian laba atas entitas anak di kredit sebesar 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan itu dalam laporan keuangan konsolidasi 2020 sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi yang akan kita buat itu akunnya itu investasi pada entitas anak pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Jadi kita akan bikin dampak skenario 3 penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi 2020. Nah, masih sama ya tabelnya. Kalau kita mau buat dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi, itu paling kiri itu ada akun, lalu PTP atau PT Induk, lalu PTS atau PT Anak, terus sebelum konsolidasi, lalu eliminasi, dan paling ujung itu adalah konsolidasi. Tanahnya itu kan nggak ada, jangan baik di PT Induk maupun PT Anak itu nggak ada karena sudah terjual ke pihak non afiliasi. Jadi sebelum konsolidasi kosong pada bagian tanah ya, eliminasi kosong dan konsolidasi kosong. Nah, pada keuntungan penjualan tanah itu PTP itu tadi sudah mengakui di atas kalau seandainya dia sudah kalau dia itu sudah mengakui adanya keuntungan, sehingga PTS itu juga akan mengakui adanya keuntungan dari dia beli dari induk itu sebesar 1M dan dia jual ke pihak non afiliasi itu 1,2M, sehingga ada keuntungan sebesar 200 juta, eliminasi sebesar 100 juta, sehingga konsolidasinya itu sebesar 300 juta. Sekarang kita masuk ke aset tetap yang disusutkan kendaraan, bangunan, atau peralatan. Nah, contohnya itu aku ambil di buku di 6.4, dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, aku akan bacakan soalnya. Pada 31 Desember 2020, PT Palapa atau PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya PT Samudra pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2019, pada harga 300 juta. Nah, PTP itu menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nah, nilai tercatat kendaraannya itu, PTS itu kan bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa manfaat, yaitu 3 tahun, dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nah, bisa dikatakan bahwasanya 1 Januari 2019 itu nilainya itu nilai kendaraan tersebut adalah sebesar 300 juta. Tapi pada 31 Desember 2020 nilai kendaraannya itu menyusut menjadi 210 juta. Jadi nilai tercatat kendaraannya itu sebesar
180 juta, lalu dikurangkan dengan nilai penjualan kendaraan kepada PTS sebesar 210 juta tadi, sehingga keuntungan penjualan kendaraannya itu sebesar 30 juta. Nah, lalu selanjutnya itu mencatat perolehan kendaraan dari pihak non-afiliasi. Jadi akunnya itu pada kendaraan pada kas sebesar 300 juta yang di 2019 ya, di 2019. Untuk 31 Desember 2019 dan 2020, selanjutnya mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periode, yaitu 300 juta itu tadi dibagikan dengan 5 tahun. Jadi ada akun beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Selanjutnya, nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2020. Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 120 juta, dapatlah nilai tercatatnya sebesar 180 juta. Jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan ke PTS per 31 Desember 2020 itu kas di debit sebesar 210 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 120 juta, lalu di kredit itu ada kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Pencatatan yang dibuat PTS pada saat membeli kendaraan dari PTP adalah per 31 Desember 2020 itu kendaraan pada kas sebesar 210 juta. Nah, akibat dari pencatatan tadi, maka PTP itu melaporkan adanya keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta dan PTS melaporkan nilai perolehan kendaraan sebesar 210 juta karena transaksi tersebut terjadi antara PTP dan PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Maka keuntungan penjualan kendaraan yang dibukukan PTP belum terrealisasi. PTP harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan kendaraan tersebut dengan akun bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Nah, transaksi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS merupakan transaksi hulu, maka PTP itu mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi. Keuntungan atas penjualan kendaraan yang dibukukan PTP atau PT Induk tadi sebesar 30 juta kan, belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan tersebut masih berada di PTS atau PT anak itu tadi. Sehingga keuntungan penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Kendaraan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah nilai menurut pencatatan PTP atau PT Induk, sehingga jurnal eliminasi dibuat untuk meningkatkan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta dan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta tadi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2020 itu ada di debit itu ada kendaraan sebesar 90 juta, keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 120 juta. Nah, dampak dari jurnal eliminasi tadi terhadap penyajian akun kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan dan keuntungan itu dan keuntungan penjualan kendaraan dalam laporan keuangan konsolidasi itu masih tabel yang sama. Di akun itu terdapat kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, terus keuntungan penjualan kendaraan. Pada PTP itu nggak ada lagi kendaraan kan, tapi kendaraannya itu ada di PTS sebesar 210 juta. Sebelum konsolidasi itu sebesar 290 juta. Tadi itu kan nilainya itu kan sebesar 300 juta kan, tapi dibeli sama PTS itu sebesar 210 juta. Nah, jadi harus kita eliminasi sebesar 90 juta sehingga konsolidasinya itu sebesar 300 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan di PTP nggak ada, di PTS tidak ada, sebelum konsolidasi nggak ada. Eliminasi itu sebesar 120 juta. 120 juta ini tadi merupakan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, keuntungan PTP itu mengakui adanya keuntungan sebesar 30 juta, PTS
tidak ada karena belum menjual kendaraan ke pihak non afiliasi. Sebelum konsolidasi, keuntungan penjualan kendaraan itu 30 juta, setelah eliminasi sebesar 30 juta, sehingga konsolidasinya itu tidak ada keuntungan penjualan atas kendaraan tadi. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwasannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, setiap transaksi antar entitas dalam satu grup harus hati-hati, terutama yang berhubungan dengan aset tetap seperti tanah, kendaraan, dan bangunan. Intinya, laba atau rugi yang muncul dari transaksi internal belum dianggap benar-benar terjadi sampai aset itu dipakai atau dijual ke pihak luar. Maka kita perlu membuat jurnal eliminasi supaya laporan keuangan grup itu tetap menunjukkan kondisi yang wajar dan tidak menyesatkan. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tentang bagaimana proses eliminasi bekerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.